Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد, kita lanjutkan pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kita sudah membahas tentang fasal petunjuk Rasulullah dalam pernikahan dan bagaimana Rasulullah mempergauli keluarganya atau istri-istrinya. Sudah selesai semuanya. Masuk pada fasal baru. Fasal yang selanjutnya, petunjuk Rasulullah dan sirah beliau yang berkaitan dengan tidur dan bangunnya. Masya Allah. Ketika tidur, hendak tidur, atau ketika bangun dari tidur. Masya Allah. Sampai-sampai masalah tidur pun juga ada sunnah atau petunjuknya dari Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW terkadang tidur di atas kasur, di atas tempat tidur atau kasur, dan terkadang Rasulullah SAW tidur dengan alas kulit, hanya alas kulit saja, kulit yang biasanya kulit onta ataukah kulit kambing, dan tanpa kasur. Terkadang Rasulullah alal hasiri taratan, kadang Rasulullah tidur di atas tikar, anyaman, tikar anyaman. Masya Allah. Kalau sekarang kan plastik. Zaman dulu itu biasanya anyaman itu pakai daun kurma yang dianyam. Ini
Pelepah kurma diambil daunnya seperti apa? Kita kalau pakai apa? Ijuk mungkinnya. Ya, Rasulullah SAW pakai tikar yang dianyam. Terkadang Rasulullah langsung tidur di atas tanah pasir. Masya Allah. Artinya tidaklah Rasulullah SAW kemudian menghindari kasur misalkan. Orang pengen zuhud seperti Rasulullah. Rasulullah terkadang tidur di atas kasur, kadang juga di atas alas dari kulit. Terkadang Rasulullah di atas tikar. Bahkan terkadang Rasulullah tidur begitu saja di pasir tanpa ada alas. Tanpa pakai alas. Nah, terkadang Rasulullah SAW tidur di atas tempat tidur. Di atas tempat tidur, artinya dipan. Terkadang hanya kasur saja, pokoknya yang empuk dihamparkan. Terkadang Rasulullah SAW di atas tempat tidur. Ini. Dan terkadang Rasulullah SAW menggunakan kain, beralaskan kain. Jadi tidur di atas tanah kemudian dihamparkan kain dan Rasulullah tidur di atasnya. Dan demikianlah kehidupan Rasulullah. Artinya sebagaimana manusia biasa. Dan bukanlah Rasulullah tidurnya seperti raja. Raja tidurnya cuma di atas apa? Di atas permadani yang empuk dan dimanapun dia harus disediakan. Tidak. Tetapi juga bukan termasuk yang menyusahkan dirinya sendiri meskipun dia memiliki sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan pengen tirakat, pengen apa? Zuhud, dan seakan-akan zuhud itu adalah jauh dari kasur dan jauh dari yang empuk-empuk. Tidak, Rasulullah tidur sebagaimana adanya kasur ya kasur, adanya cuma tikar ya tikar, adanya kulit ya kulit, kain ya kain, apa adanya, seadanya, dan yang ada digunakan. Yang ada kasur digunakan kasur. Ini Masya Allah. Tidak manja tetapi juga tidak apa? Tidak kemudian memaksakan dirinya dengan sesuatu yang sebenarnya mampu, tapi dia kemudian memakai misalkan pakaian, dia punya pakaian yang baik, tapi dia tidak mau pakaiannya harus compang-camping misalkan. Tidak seperti itu. Nah, ini Rasulullah SAW memakai pakaian yang baik, terkadang memakai pakaian yang sederhana sesuai dengan keadaannya. Maka disebutkan dalam hadis Abbad bin Nu'aim menceritakan dari pamannya berkata, saya melihat Rasulullah SAW mustalqiyan fil masjid. Rasulullah itu terlentang di masjid. Wadi'an dari rijlaihi alal ukhra. Dan Rasulullah meletakkan satu kaki di atas yang lain. Demikian kehidupan Rasulullah SAW. Apa adanya dan sebagaimana manusia yang lainnya. Subhanallah. Wa kana firashuhu adaman hashwuhu lif. Rasulullah itu tempat tidurnya itu kulit kemudian diisi dengan bulu. Kalau kita ya biar empuk lah. Ini diisi dengan bulu supaya ada empuknya. Dan ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadisnya sahih. Kemudian kana lahu mishun yanamu alaihi yusna bi aniyatain. Kadang Rasulullah SAW mempunyai hamparan. Mempunyai hamparan yang kemudian dilipat dengan dua atau kain begitu, tapi dilipat untuk dijadikan alas. Kain yang dilipat jadi dua.
cuma lipatannya 2. Terkadang kemudian dilipat lagi dengan 4 lapisan kain yang dilipat menjadi apa? 4 lapis. Itu saja. Ini. Kadang dilipatkan untuk beliau sampai 4 lipatan. Kain itu dilipatkan atau diberi 4 lapisan. Kata Rasulullah tidak suka. Rasulullah mengatakan rudduhu ila halihil awal. Kembalikan seperti semula. Enggak usah dilipat terlalu tebal. Ini kata Rasulullah, enggak usah dilipat terlalu tebal kainnya itu. Cukup 2 lapisan saja sudah cukup. Ini dilipatkan 4, kemudian Rasulullah malah justru apa? Tidak mau, sudah dilipat jadi 2 saja. Kata Rasulullah, rudduhu ila halihil awal. Kembalikan ke posisi seperti semula. Maksudnya dilipat saja 2 saja. Tidak usah dilipat jadi 4. Terlalu empuk. Masya Allah. Padahal kain dilipat jadi 4 ya masih apa? Kalau kita ini ya masih belum empuk ya kan? Ini. Tetapi kata Rasulullah, kembalikan seperti semula. Fa innahu mana'ani sholatil lailah. Karena tadi malam saya tidur dilipat 4 ini tadi, akhirnya terhalang dari sholat. Tidak bangun. Saking apa? Empuknya, padahal ya cuman kain dilipat jadi 4. Itu sudah Rasulullah merasa empuk, akhirnya tidak bisa bangun malam. Ini Masya Allah. Kalau kita mau berapa ya? Diisi dengan apa? Kasur spring bed. Kasur spon. Nah, ini spon sudah apa? Tebal. Ini sudah. Ini. Makanya kita ini apa? Seringnya bablas tengah malam ya kan? Ini sampai pagi subuh. Ini kadang subuh juga telat. Ini kenapa terlalu tebal kasur kita dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Nah disebutkan ini hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Hanya saja di dalam hadis ini terdapat keterputusan sanadnya. Artinya riwayat yang terakhir ini riwayat yang terdapat kelemahan. Artinya Rasulullah SAW terkadang tidur dengan alas seadanya. Kadang Rasulullah tidur ya dengan kasur. Ada kasur maka digunakan. Jadi Rasulullah SAW tidur di atas tempat tidur. Kadang ditutupi kasurnya itu dengan kain ini. Nah, pernah Rasulullah bersabda kepada sebagian istrinya, "Ma atani Jibril wa ana fi lihafim ra'ah min kunna ghaira Aisyah." Nih, kadang Rasulullah pakai selimut. Tidur pakai selimut. Dan beliau pernah berkata, dan itu menunjukkan bahwa Rasulullah juga menggunakan selimut ketika bersama istrinya. Rasulullah menggunakan selimut. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, tidaklah datang Jibril kepadaku dalam keadaan posisiku berada di dalam selimut bersama seorang wanita, maksudnya seorang istri, bersama istri Rasulullah, kecuali ketika bersama Aisyah. Kalau Rasulullah bersama istrinya yang lainnya, Jibril tidak pernah datang. Kalau Rasulullah bersama istri yang lain, artinya berada dalam satu selimut dengan istri yang lainnya. Tetapi kalau bersama Aisyah, Jibril mau datang. Artinya apa? Itu menunjukkan isyarat dari Rasulullah kemuliaan Aisyah. Jibril ini meskipun Rasulullah bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha, Jibril tetap datang. Itu menunjukkan Rasulullah SAW memperhatikan dan mengingat. Saya ini setiap bersama istri beliau sallallahu alaihi wasallam, para istri beliau yang jumlahnya 9 pada waktu itu, ini termasuk Aisyah, tidak pernah Jibril datang. Tidak pernah Jibril itu datang, artinya membawa wahyu kepada Rasulullah SAW, kecuali ketika bersama Aisyah. Jadi Rasulullah memperhatikan ini. Oh, ketika bersama Aisyah Jibril tetap datang. Tapi kalau bersama istri yang lainnya tidak pernah apa? Tidak pernah datang kalau bersama istri beliau SAW. Di kamar maksudnya
istrinya tinggal di kamar-kamar atau di rumah-rumah samping masjid. Dan Rasulullah memperhatikan sepanjang hidup beliau bersama 9 istrinya, itu tidak pernah Jibril datang kalau bersama seorang wanita, bersama istrinya, kecuali Aisyah. Apa itu maknanya? Bahwa ini menunjukkan kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha. Sekaligus Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menghendaki bahwa Rasulullah itu biasa memakai selimut di masing-masing istri beliau. Artinya masing-masing istri, rumahnya atau kamarnya Rasulullah SAW sama istrinya, Rasulullah ada selimutnya. Ini ada selimutnya, Masya Allah. Nah, ini salah satu yang disebutkan dari Rasulullah. Dan juga bantalnya Rasulullah itu disebutkan, bantal beliau itu terbuat dari kulit yang diisi dengan bulu. Diisi dengan apa? Bulu hewan atau bulu binatang. Ini yang diisikan supaya empuk. Kulit kemudian diisi dengan apa? Dengan kapas atau diisi dengan bulunya binatang. Jadi diisi dengan kapas. Ini hadisnya Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Wa kana idza awa ila firashihi lin-naum. Dan kemudian selanjutnya kalau Rasulullah mau pergi ke tempat tidur untuk tidur, beliau mengucapkan bismikallahumma amutu wa ahya. Ahya wa amut. Dalam sebagian riwayat ahya wa amut atau amutu wa ahya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Hadisnya selengkapnya adalah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu fil laili wada'a yadahu tahta khaddih. Ini sifat hadisnya yang lebih lengkap. Rasulullah itu apabila pergi ke tempat tidur di malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Meletakkan apa? Telapak tangan yadahu tahta khaddih. Di bawah apa? Pipinya. Di pipinya. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma bismika amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini doanya sebelum tidur. Wa idza staiqadha qala. Kalau Rasulullah bangun, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Tidurnya bismika Allahumma amutu wa ahya, bangunnya alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini hadis yang lengkap tentang sifatnya tidur Rasulullah SAW. Telapak tangannya diletakkan di pipi dan kemudian ditaruh di bantal. Kalau ada bantal. Kalau nggak ada ya ini yang dijadikan bantal. Nah, ini telapak tangannya ini. Kalau ada bantal maka ditaruh di pipinya. Kemudian tidur menghadap ke kanan, kemudian baru mengucapkan bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yajma'u kaffaihi thumma yanfusu fihima. Terkadang disebutkan dalam riwayat ini Rasulullah menyatukan keduanya kemudian meniupkannya. Dan membacakan dengan kedua tangan ini dijadikan satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca masing-masing satu kali. Setelah itu apa? Diucapkan. Kemudian yamsahu bihima mastata'a min jasadih. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya yang beliau mampu. Ini ke seluruh apa? Tubuh yang mampu dicapai oleh tangannya. Ini. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Wa ala ra'sihi biyadihi bihima ala ra'sihi. Kepalanya diusap, wajahnya. Jadi setelah ditiup, diusap kepalanya, kemudian wajahnya, kemudian kepala dan seluruh tangannya. Dan yang berada di depan.
Wa ma aqbala min jasadihi. Bagian apa? Bagian depan. Nah ini. Bukan yang bagian belakang, enggak. Tapi cuma bagian apa? Depannya saja. Ma aqbala fi jasadihi yaf'alu dzalika salasa marrat. Rasulullah melakukan hal itu 3 kali. Yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian diusapkan seluruh tubuhnya yang menghadap atau yang depan, bukan yang belakang. Nah, ini baru setelah itu kemudian tidur. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, serta yang lainnya Imam Tirmidzi dan beberapa riwayat yang lainnya. Dan ini hadisnya Hafsah radhiyallahu anhu dan juga yang lain. Ini diantara yang biasa dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Rasulullah hanya tidur tadi mengucapkan bismika Allahumma amutu wa ahya. Terkadang Rasulullah mengucapkan ini, melakukan ini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, 1 kali, tapi dilakukan 3 kali, diulang 3 kali. Kemudian kana yanamu ala shiqihil aiman. Dan sunnahnya tidurnya Rasulullah itu berbaring menghadap ke kanan. Nah, ini Rasulullah berbaring menghadap ke kanan. Awal tidur itu menghadap ke kanan. Kemudian meletakkan yadahul yumna tahta khaddihil aiman. Letakkan tangan kanan di pipi kanan. Summa yaqulu, kemudian di antara doanya tadi hadisnya menyebutkan hal yang sama, tetapi doanya bismika Allahumma amutu wa ahya, Bukhari dan Muslim. Ada hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim juga, doa yang lainnya yaitu apa? Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Allahumma kini adzabak. Nah, ini. Ya Allah, jauhkanlah aku dari adabmu pada hari engkau membangkitkan hambamu. Allahumma kini adzabak. Nah, ini. Yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jauhkanlah dariku. Nah, ini. Ya Allah, jauhkanlah dariku adabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Kana yaqulu idza awa ila firasyi. Kemudian doa yang lainnya. Doa yang lainnya. Tadi ada doa bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian doa yang kedua tadi apa? Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ini doa yang kedua. Yang ketiga, ini yang agak panjang sedikit, yaitu apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafi'a lahu wa la mu'wiya. Ini doa yang ketiga. Doa yang ketiga ini juga disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Diriwayatkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini agak panjang sedikit. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafi'a lahu wa la mu'wi. Ini juga disebutkan apabila Rasulullah SAW, ini doa yang keempat. Doa yang keempat adalah yang lebih panjang. Ini yang paling panjang disebutkan doa tidur Rasulullah SAW. Doa tidur Rasulullah SAW yang paling panjang. Ini. Nah, doa-doa Rasulullah ini menunjukkan bahwa tidaklah Rasulullah berdoa dengan satu macam doa. Nah, ini. Yang kita hafal biasanya bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu saja, ya kan? Karena ini yang paling pendek. Yang paling pendek. Nah, ini. Biasanya kita milih yang ringan-ringan saja, ya kan? Nah, ini. Yang lebih afdal, mana di antara doa ini yang paling afdal? Yang paling afdal adalah kita amalkan semuanya. Karena Rasulullah mengamalkan semuanya ini. Kadang doa ini, kadang doa ini. Nah, ini. Yang lebih bagus kalau seandainya kita kadang ini, kadang ini. Nah, ini. Kalau kita, aduh nggak hafal ini yang lainnya. Sudah yang hafal saja. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Selesai.
Iya kan? Selesai. Itu lebih baik daripada enggak. Daripada apa? Enggak. Waduh panjang, enggak usah saja. Sama sekali malahan ya. Langsung tidur begitu saja. Nah ini. Nah makanya banyak mimpi apa? Mimpi buruk, macam-macam mimpinya. Ini karena apa? Karena seseorang yang atau dia itu apa tidur tanpa berdoa, ini setan pun juga mudah menggoda atau mengganggunya. Karena setan tidak tidur. Setan itu menggoda manusia 24 jam. Ini dalam sehari. Ini 7 hari dalam sepekan. Artinya apa? Tidak ada hari libur. Setan misalkan hari Ahad libur misalkan tidak. Tidak ada hari libur setan. Ini menggoda manusia. Bahkan hari libur manusia malah lebih banyak lagi setan godaannya. Ya, weekend godaannya setan lebih apa? Lebih banyak. Ini subhanallah. Lebih banyak godaannya setan. Nah, ini Rasulullah SAW berdoa dengan mengamalkan doa yang bermacam-macam. Kadang panjang. Nah, kita seandainya pun kita ini pilih yang paling pendek. Nah, ini. Ya terkadang ya kita doa dengan agak yang panjang ini ya. Yang agak panjang ini kita baca sekali-sekali. Nah, ini. Baik. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana hadisnya karena Rasulullah ya'muruna idza akhadha ahaduna majja'ahu an yaqul. Rasulullah memerintahkan kami, bahkan ini perintah Rasulullah. Dan perintah ini bisa jadi adalah lebih kuat daripada sekedar kebiasaan Rasulullah. Nah, ini ketika sesuatu itu diperintah, maka ini adalah lebih kuat dibandingkan hanya sekedar Rasulullah biasanya begini. Sunnah qauliyah itu lebih kuat daripada sunnah fi'liyah saja. Apalagi jika Rasulullah memerintahkan, seandainya tidak ada yang memalingkan dari yang wajib ini, maka maknanya adalah wajib. Akan tapi ada yang memalingkannya, yaitu apa? Doa yang lain, doa yang lebih ringan tadi. Kebiasaan Rasulullah, Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang ringan. Nah, apa yang panjang? Yang panjang adalah bacaan Allahumma rabbas samawati wal ard wa rabbal arsyil azim rabbana wa rabb kulli syai falikal habbi wan nawa munzil taurat wal injil wal furqan a'udzu bika min syarri kulli dhi syarrin anta akhidun bi nasiyatihi antal awwalu falaysa qablaka syai wa antal akhiru falaysa ba'daka syai wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai wa antal batinu falaysa dunaka syai iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Saya terjemahkan dan kita ambil faedahnya. Ini doa paling cocok dipanjatkan atau dipanjatkan doa ini terutama bagi yang punya utang. Tidurnya orang yang punya utang ini yang paling afdal bacaannya doanya. Makanya yang punya utang, tidak apa-apa sebelum tidur doa panjang dikit gak apa-apa ya kan? Ini faedahnya terutama bagi yang punya utang. Bukan berarti yang tidak punya utang nggak usah baca doa ini, enggak. Tetapi apa? Terutama yang punya utang, masya Allah ini faedahnya. Ini maknanya saya bacakan, maknanya doa ini. Ya Allah, Allahumma rabbas samawati wal ard. Ya Allah, pemilik langit dan bumi, pemilik arsy yang agung, pemilik kami, Rabb kami, Tuhan, Rabb kulli syai, dan pemilik segala sesuatu yang membelah habbi wan nawa, benih, yang membelah benih. Benih itu kelihatannya kalau kita lihat itu enggak ada belahannya, tapi Allah yang akan membelahnya. Ketika bibit itu keras, itu kalau dipukul mungkin hancur, tetapi ketika ditaruh di tanah itu akan membelah. Ini ketika waktunya maka itu akan apa? Akan membelah. Seandainya dipukul tidak pecah dengan belahannya, tapi ketika ditaruh di tanah dan kemudian memang waktunya, maka itu akan terbelah sesuai dengan belahannya. Falikul habbi wan nawa.
Masya Allah. Munzilut Taurat wal Injil wal Furqan. Dialah yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan, Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli syarrin. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang memiliki kejahatan. Anta akhidun binasiyatihi, yang engkau ambil, engkaulah yang mengendalikan ubun-ubunnya. Ubun-ubun itu adalah merupakan bagian otak ubun-ubun ini yang di situ mengendalikan kejahatan dan kebaikan seseorang. Kendalinya ada di mana? Ubun-ubun, bagian otak yang mengendalikan manusia. Keinginannya bahkan kejahatan bisa direm ketika ubun-ubunnya ini baik. Ini Masya Allah. Dan Rasulullah menyebutkan apa? Doanya engkaulah yang mengendalikan ubun-ubun. Anta akhidun binasiyatiha. Ini subhanallah. Ini keajaiban hadis Rasulullah. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkaulah yang pertama, tidak ada sebelummu segala sesuatu apapun. Engkaulah yang terakhir, falaisa ba'daka syai', tidak ada yang setelahmu sedikit pun atau sesuatu apapun. Anta zahir, engkaulah yang zahir. Ini yang atas, yang di atas, tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Wa antal batin, engkaulah yang tersembunyi. Falaisa dunaka syai', engkaulah yang paling dekat, tidak ada yang lebih dekat dari dirimu. Iqdi annadain, tunaikanlah hutang untukku. Nah ini dia, tunaikanlah hutangku. Iqdi annadain wa aghnina minal faqr, dan jauhkanlah dari kefakiran. Nah ini, yang punya utang, yang merasa fakir, maka doanya agak panjang. Siapakah yang tidak merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Kata Rasulullah, iqdi annadain wa aghnina minal faqr. Rasulullah SAW terkadang hutang, terkadang berpiutang, artinya memberikan hutang. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan doa ini, mencontohkan dan bahkan memerintahkan. Rasulullah memerintahkan doa ini. Nah kata Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan doa ini. Nah terutama yang memiliki kandungan di dalam makna hadis ini, yaitu apa? Yang punya hutang ataukah yang fakir? Ataukah yang merasa fakir? Aghnina minal faqr, ya Allah berikan kecukupan kami dari kefakiran. Janganlah kami jadikan fakir. Ini kekurangan dalam kehidupan. Ini juga apa? Juga Rasulullah SAW berdoa dari kefakiran, diberikan kecukupan dari kefakiran. Karena terkadang seorang yang fakir, dia akan memaksakan seorang untuk meminta-minta, dan itu adalah sebuah kehinaan. Maka seseorang yang fakir hendaknya dia tidak mendahulukan meminta-minta kepada manusia. Mintalah kepada Allah. Terutama salah satunya adalah dengan doa tidur ini. Doa sebelum tidur, wa aghnina minal faqr. Ini Masya Allah. Nah, kalau kita ketemu dengan orang yang fakir, ajarkan doa ini. Ini ketemu atau kita fakir sendiri ya kan? Kita sendiri yang fakir, doa dengan doa ini. Insya Allah Allah akan memberikan kelonggaran dari kefakirannya. Atau kita kemudian punya teman yang fakir, membutuhkan, kita ajarkan doa ini. Ini kita ajarkan kepadanya. Ini lebih bermanfaat daripada kita apa? Kita membantunya, meskipun bukan kemudian kita tidak usah bantu, ajarkan doa ini saja, tidak. Kita bantu saudara kita yang kefakiran, lalu kemudian kita berikan resep doa ini. Aghnina minal faqr. Karena ini doa dan Allah Maha mengabulkan doanya. Ini Masya Allah. Apalagi ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Rasulullah. Ini doa-doa tidur. Ada 4 tadi. Ada 4 riwayat doa sebelum tidur. Ini dipilihkan oleh Ibnu Qayyim yang sahih. Dipilihkan oleh Ibnu Qayyim. Ini semuanya doa yang sahih dari Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Setelah itu yang disebutkan adalah ketika bangun tidur. Bangun tidur.
beliau apabila bangun dari tidurnya di malam hari. Di sini disebutkan bangun tidur di malam hari. Beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanakallahumma inni astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni ilma wa la tanzi'u qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hadis ini agak panjang, hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Tetapi di dalamnya terdapat kelemahan. Terdapat kelemahan. Meskipun maknanya ini bagus. La ilaha illa anta subhanakallahumma inni astaghfiruka li dhanbi was'aluka rahmataka Allahumma zidni ilma wa la tazigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini hadisnya ada kelemahan. Sehingga insyaallah kita karena kelemahan hadis ini kita tinggalkan. Ada yang lebih sahih yang biasa dilakukan Rasulullah SAW. Tadi salah satunya sudah disebutkan, yaitu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah ini Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dan ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan yang lainnya. Nah, ini hadisnya jelas lebih sahih. Nah, kemudian disebutkan bahwa setelah berdoa bangun tidur, berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kemudian summa yatasawwak, kemudian bersiwak. Kalau enggak punya siwak ya sikat gigi. Nah, ini. Enggak punya siwak, saya pakai sikat gigi. Terkadang Rasulullah SAW membaca 10 ayat yang terakhir. Nah, ini 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran. Itu apa? Mulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar dan seterusnya sampai akhir surat Ali Imran hingga akhirnya. Nah, ini ketika bangun apa? Bangun tidur. Ketika bangun tidur maka membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Ini 10 ayat terakhir dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardh sampai yang terakhir. Ini. Dan disebutkan hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagian riwayat menyebutkan bukan 10 ayat yang terakhir, tetapi 2 ayat yang terakhir. 2 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Tetapi intinya adalah yang disebutkan dalam hadis ini, inna fi khalqis samawati wal ardi dan seterusnya. Kemudian Rasulullah juga berdoa, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi. Ini dalam riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Bukhari dan yang lainnya, yaitu apa? Doa yang lain. Di antara doanya Rasulullah SAW ketika bangun dari tidur di malam hari, tidur malam, doanya Rasulullah, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu anta ilahi la ilaha illa anta. Ini agak panjang. Wah, ini Ustaz susah ngapalnya ini. Kalau susah ngapalnya ditulis atau apa? Dihafalkan pakai tulisan tempel dia apa? Di samping tempat tidur. Atau pakai kartu, kemudian apa? Kalau bangun tidur dibaca ini. Ini kayaknya lebih apa? Lebih mudah untuk menghafalkannya dengan cara dipraktekkan langsung. Setiap bangun tidur baca ini. Nanti lama kelamaan bakal apa?
Hafal. Ya. Ini. Dilaminating juga bisa ini ya. Ditulis, di print, ini sudah kemudian diamalkan setiap bangun tidur. Kalau seandainya kita ini malas panjang-panjang, ya sudah. Alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Selesai ya kan. Ini lagi malas. Ini. Kalau enggak ya ini baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran atau kemudian mengucapkan setelahnya dengan doa ini. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna dan seterusnya. Ini doanya subhanallah. Ya Rasulullah SAW bangun tidur sampai tidur lagi mau tidur itu penuh dengan zikir. Penuh dengan apa? Dengan zikir. Nah ini, masya Allah. Dan ini adalah perlindungan dari Allah SWT, dan di samping itu ganjaran. Nah ini, kebaikan itu Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Dan satu doa, nah ini, minimal 1 kebaikan seandainya kita amalkan apapun doa kita. Dan di antara sifat tidur Nabi SAW, beliau tidur di awal malam dan bangun di akhirnya. Terkadang Rasulullah SAW tidak tidur di awal malam dalam rangka untuk menyelesaikan ataukah maslahat untuk kaum muslimin. Apabila ada maslahat untuk kaum muslimin, maka enggak tidur di awal malam. Awal malam itu maksudnya setelah Isya. Awal malam itu maksudnya setelah Isya langsung tidur. Itu kalau nggak ada kepentingan, nggak ada taklim, nggak ada pelajaran, nggak ada kajian, dan nggak ada kepentingan yang lainnya, maka maka yang paling afdal adalah segera tidur. Yang paling afdal segera tidur. Tetapi apabila dengan dia itu bangun untuk kepentingan kaum muslimin, maslahat kaum muslimin atau maslahat yang lebih baik. Nah ini maslahat yang lebih baik daripada seandainya dia tidur di awal malam, maka ini terkadang juga dilakukan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah terkadang awal malam tidak tidur. Ini dalam rangka untuk maslahat kaum muslimin. Nah ini maslahat kaum muslimin. Sebagaimana dinukil oleh sebagian sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud pernah diajak Rasulullah SAW pergi ke kegelapan malam. Ini pergi di tempat yang gelap. Ibnu Mas'ud disuruh oleh Rasulullah, kamu duduk di sini, jangan pindah dari tempat duduk ini. Nah ini sampai saya datang. Sampai kemudian Ibnu Mas'ud menunggu sampai tengah malam. Tengah malam. Dan kemudian Rasulullah pernah waktu itu mengatakan, kamu jangan bergerak berpindah dari tempat di sini, dari tempat ini. Dan kamu nanti akan kedatangan, akan ada yang datang. Jangan berbicara. Dia nggak akan berbicara denganmu. Dia tidak akan ngajak bicara dengan kamu, dan kamu jangan berbicara kepadanya. Pokoknya dengarkan saja. Sampai saya datang. Rasulullah datang sudah tengah malam, lewat tengah malam. Kata Rasulullah, saya sejak tadi belum tidur. Belum tidur. Kemudian Rasulullah masuk. Tadi Ibnu Mas'ud dibuatkan garis, jangan keluar dari garis ini. Padahal cuma garis tok ya. Cuma garis. Rasulullah menggambar garis, kamu jangan melewati garis ini. Ini akan berhenti di sini, ada seseorang yang akan berhenti. Dia nggak akan melewati garis ini. Masya Allah. Baik. Ceritanya bersambung setelah adzan insyaallah. Ya. Silahkan adzan dulu.
Kita lanjutkan. Jadi ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah terkadang awal malam tidak tidur. Awal malam tidak tidur. Di antaranya yang menunjukkan itu hadis yang tadi saya sebutkan, hadis Ibnu Mas'ud. Rasulullah kadang tidak tidur sampai kemudian ketika Rasulullah datang, Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud sejak tadi duduk, tidak berpindah dari tempatnya. Dan ketika Rasulullah datang, Rasulullah berkata, saya sejak tadi belum tidur. Akhirnya Rasulullah berbaring dan menggunakan bantalnya itu pahanya Ibnu Mas'ud. Berbaring, tidur Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kalau tidur mendengkur. Ini tidur mendengkur. Kemudian datang lagi. Datang lagi dan kemudian berbincang dua orang. Ini saling berbincang. Ibnu Mas'ud juga sudah dipesan jangan ngajak bicara, karena mereka juga nggak akan bicara dengan kamu. Dan kemudian Rasulullah kemudian terbangun. Rasulullah terbangun, padahal tadi tidurnya apa? Mendengkur. Tidur mendengkur setelah orangnya pergi tadi berdua berbincang. Ini. Dan keduanya mengatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh menakjubkan orang ini. Kata dua orang ini, ajaban li hadzal rajul. Yanamu aina wala yanamu qalbah. Kedua matanya tidur tapi hatinya tidak apa? Tidak tidur. Ini keistimewaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Rasulullah SAW ketika itu Rasulullah SAW kemudian bangun dan kemudian berkata kepada Ibnu Mas'ud, tahukah kamu siapa tadi orang itu? Siapa tadi orang ini? Subhanallah. Jadi Rasulullah SAW meskipun tidur mendengkur, tapi ketika bangun Rasulullah kemudian tanya kepada Ibnu Mas'ud, kamu tahu siapa orang tadi? Padahal Rasulullah mendengkur tadi. Itu menunjukkan bahwa tidurnya Rasulullah kedua matanya tidur, bahkan mungkin mendengkur, tapi hatinya tidak apa? Tidak tidur. Fisiknya yang tidur, hatinya tidak tidur.
Nah ini adalah keistimewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kadang beliau itu tidur di awal malam. Tetapi meskipun Rasulullah tidur, tapi hatinya tidak tidur. Artinya dalam kondisi tidur Rasulullah itu mendapatkan wahyu. Dan itu menunjukkan bahwa ketika mendapatkan wahyu itu hatinya tidak tidur, fisiknya yang tidur. Masya Allah. Ini perbedaannya Rasulullah dengan manusia yang lain. Manusia yang lainnya berbeda, digenggam oleh Allah SWT hatinya. Hati manusia dan nyawa atau ruhnya manusia itu digenggam oleh Allah SWT. Dia tidak sadar dengan apa yang terjadi. Tapi Rasulullah dia tahu. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, kamu tahu siapa tadi? Masya Allah. Sehingga Rasulullah sifatnya tidur kedua matanya, tapi tidak tidur hatinya. Dan apabila Rasulullah tidur, tidak ada sahabat yang membangunkan Rasulullah, hingga beliau sendiri yang bangun. Jadi para sahabat tidak berani membangunkan Rasulullah. Rasulullah sendiri yang bangun. Jadi tidak pernah Rasulullah itu dibangunkan. Rasulullah tidak pernah dibangunkan. Para sahabat, para istri beliau tidak pernah membangunkan Rasulullah SAW. Rasulullah yang membangunkan istri-istrinya. Rasulullah yang membangunkan istrinya atau para sahabat. Nah, pernah Rasulullah SAW tertidur, para sahabat tidur. Waktu perjalanan safar. Rasulullah SAW itu tidur. Para sahabat mereka tertidur saking capeknya, tidak bangun kecuali matahari sudah terbit. Tapi kan belum salat apa? Belum salat subuh. Ini subhanallah. Yang bangun kemudian sampai akhirnya Umar bin Khattab terbangun. Pas waktu Umar bin Khattab terbangun, Umar bin Khattab langsung bersuara, Allahu Akbar. Kaget karena apa? Bangun kok sudah apa? Kesiangan. Nah, Rasulullah tidak pernah ada yang berani membangunkan, tapi Rasulullah bangun karena mendengar Umar bin Khattab berteriak Allahu Akbar. Rasulullah bangun akhirnya. Padahal nggak ada yang berani bangunkan Rasulullah SAW. Dan Umar bukan kemudian sengaja membangunkan Rasulullah. Tapi Umar ini terbangun dan kaget. Refleks Umar bin Khattab kemudian berkata Allahu Akbar. Rasulullah terbangun dengan perkataan Umar. Karena nggak ada yang membangunkan Rasulullah, nggak ada yang berani. Sampai Rasulullah sendiri yang bangun. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Nah, ini kebiasaan Rasulullah SAW. Karena idza arrasa bilail ittaja'a ala shikil iman. Rasulullah itu kalau bangun malam, Rasulullah itu menghadap ke kanan, dan meletakkan tangannya atau kepalanya di telapak tangannya, seperti tadi yang disebutkan. Ini kebiasaan Rasulullah SAW. Ini tidur yang nyunnah ini adalah apa? Meletakkan kepala ini di pipi. Maksudnya sebelum bantal. Kebiasaan kita beda-beda macam-macam ya kan. Bantalnya ini apa? Tangannya di bawah bantal biasanya kita ya. Biasanya di bawah bantal ya. Tapi kebiasaan Rasulullah di bantalnya, jadi pipinya diletakkan di tangan beliau. Kemudian kalau Rasulullah SAW itu tidur sebelum subuh, karena kebiasaan Rasulullah bangun tidur malam, kemudian bangun sholat. Setelah sholat sebelum subuh Rasulullah itu tidur. Tetapi tidurnya bukan di bantal ini diletakkan, tetapi apa? Ini berdiri. Ini. Jadi berdiri tetap begini, akan tapi ini apa? Ini berdiri, bersandar di tempat tidurnya. Jadi tidak sampai apa? Tidak sampai tertidur pulas. Jadi tidurnya Rasulullah sebelum subuh, menjelang subuh, Rasulullah tidur. Tetapi apa? Tidurnya pakai apa? Ini diberdirikan. Sehingga kalau tertidur sedikit maka sudah apa? Akan terbangun. Tidak sampai tidurnya terlelap.
Masya Allah. Nah, ini kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidurnya Rasulullah ini yang paling bagus disebutkan Rasulullah. Tidurnya Nabi yang paling tidur yang paling bagus tidurnya Daud. Puasa yang bagus adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari apa? Tidak. Tidurnya juga demikian. Daud itu awal malam tidur, tengah malam bangun, kemudian sepertiga malam sholat, sisanya seperenam tidur lagi seperenamnya. Kalau Rasulullah tadi seperenam malam, ini seperenam malam ya sekitar berapa? 1,5 jam lah mungkin, sekitar itu. Seperenamnya Pak malam. Nah, jadi Rasulullah separuh malam tidur, separuh malam 4,5 jam. 4,5 jam sampai 5 jam. Ini 4,5 jam Rasulullah tidur di awal malam. Ini kemudian bangun di tengah malam. Setelah itu sholat sepertiga malam. Sepertiga malam ya 3 jam atau 2,5 jam. Nah, ini tidurnya. Kemudian setelah itu di siang hari qailulah. Siang hari apa? Qailulah. Masya Allah. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ini tidur yang paling bermanfaat menurut dokter atau menurut dalam ilmu kedokteran. Ini tidur yang paling optimal antara 7 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam ini yang tidur yang terbaik. Lebih dari itu kebablasan, kebanyakan. Ini kurang dari itu juga apa? Tidak menyehatkan. Ini disebutkan tidurnya Rasulullah SAW itu seimbang. Seimbang. Ini yang disebutkan Rasulullah SAW tadi apa? Awal malam, kalau tidurnya awal malam maka tengah malam bangun, kemudian sholat 1/3 malam, 1/6-nya itu tidur lagi. Nah, ini sampai subuh. Dan tidurnya Rasulullah begitu tadi, tidak sampai terlelap. Baik, ini ada pertanyaan. Apakah mimpi basah datangnya dari setan? Ini yang tidak disebutkan. Mimpi yang datang dari setan, mimpi buruk. Mimpi buruk dari apa? Dari setan. Nah, ini. Baik. Apakah ngobrol bersama istri termasuk maslahat dan dibolehkan bergadang? Dibolehkan ngobrol dengan istri. Rasulullah SAW biasa malam itu untuk istrinya. Rasulullah SAW malam itu untuk istrinya. Artinya berbicara di malam hari itu dengan istrinya. Ini. Kecuali apabila ada kepentingan kaum muslimin, Rasulullah SAW berbincang dengan sahabat. Tapi kalau cuma ngobrol sambil ngopi, ngalor ngidul, ngetan ngulon, ini atas bawah, ya, ini depan belakang ini sebenarnya tidak ada manfaatnya. Ini yang tidak bermanfaat seperti ini dihindari. Ini melean, ini. Kalau melean murojaah, ini malah ada manfaatnya. Tetapi apabila seseorang itu membiasakan lebih baik tidur dulu, baru kemudian tengah malam bangun. Bangun mungkin gak biasa sholat terlalu panjang, sholat setelah itu membaca Al-Quran ataukah membaca atau belajar murojaah, membaca buku, membaca kitab dan sebagainya. Ini jadi dibolehkan untuk bersama istri. Ini kata Rasulullah itu dibenci pembicaraan di malam hari kecuali berbicara dengan istri. Dan Rasulullah SAW terkadang menggilir istrinya. Terkadang Rasulullah menggilir istrinya malam hari, artinya setelah Isya itu waktu untuk keluarga, waktu untuk istri. Rasulullah kadang menggilir 9 istrinya dalam semalam. Kira-kira setiap istri berapa itu waktunya yang dibutuhkan? Ya. Nah bisa jadi sampai mungkin tengah malam, sampai kemudian Rasulullah baru tidur. Ini karena tidurnya itu di istri gilirannya yang paling terakhir. Jadi Rasulullah SAW misalkan ini gilirannya Aisyah, maka 9 istri semuanya digilir yang terakhir Aisyah dan tidur di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha.
Ada yang kuat? Nggak ada yang bisa 9 istrinya. Alhamdulillah ya, laki-laki cuma maksimal 4 orang saja. Ada satu orang itu istrinya 5. Menggilir istrinya, kemudian di salah satu istrinya ini dia menggilir dan bukan bagiannya, dipaksa untuk menggilir istri yang lainnya. Pas di istri yang kelima mampus dia. Di istri yang kelima apa? Mati. Tapi Rasulullah SAW 9 istri yang digilir dalam satu malam, dan itu bukan sekali saja. Artinya itu biasa dilakukan Rasulullah SAW, menggilir istri beliau 9 ini. Manusia yang lainnya tidak kuat kecuali 4 saja. Makanya maksimal 4 ya kan. Manusia selain Rasulullah SAW maksimal 4. Allah masih memberikan kemampuan seseorang apa? 4 ini. Lebih dari itu apa? Merusak. Lebih dari itu apa? Manusia tidak akan mampu. Ini. Bahkan sebagaimana tadi apa? Saya ceritakan, ada seorang, ini zaman ini nih ceritanya, di zaman ini, tapi bukan Muslim. Jadi dia dipaksa menggilir oleh istri yang lainnya, harus menggilir, dan kemudian mati di istri yang kelima. Jadi seperti itu. Jadi ini maslahat, salah satu maslahat yang dibolehkan secara syar'i, yaitu hadisur rajul ahlahu, seseorang berbicara dengan istrinya di malam hari. Ini pengecualian yang tidak dimakruhkan. Pembicaraan yang ngalor ngidul ini makruh hukumnya. Rasulullah SAW membenci tidur sebelum isya. Sebelum apa? Sebelum isya dan ngobrol setelahnya. Ngobrol setelah isya. Rasulullah tidak suka tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya, kecuali ini tadi, kecuali ada kepentingan maslahat kaum muslimin. Ini mungkin taklim yang mungkin terkadang digunakan setelah isya. Atau berbicara dengan istrinya. Itu yang tidak dimakruhkan. Allah taala alam shawab. Makanya bapak-bapak itu kalau sudah habis isya itu ngobrolnya sama istrinya saja. Kalau nggak ada kepentingan, musyawarah misalkan ya, musyawarahnya setengah jam, ini ngobrolnya 2 jam. Istrinya di rumahnya menunggu ya kan. Makanya Pak, kalau sesekali tidak apa-apa. Tetapi kalau menjadi kebiasaan, ini adalah hak istri. Fa inna li ahlika 'alaika haqqan. Sungguhnya istrimu itu ada hak. Bahkan seandainya seorang ahli ibadah, maka habis isya itu hak istri. Hak istri. Seorang yang ahli ibadah maka tidak disunahkan. Bahkan makruh seseorang itu apa? Setelah isya kemudian dia tidak memberikan haknya kepada istrinya. Itu waktu yang memang haknya istri. Itu adalah setelah isya. Makanya dijadikan giliran bermalam. Giliran bermalam. Rasulullah SAW menggilir istrinya bermalamnya itu di malam hari. Adapun siang hari Rasulullah mengunjungi semua istrinya. Rasulullah kalau siang hari berkeliling kepada istri-istri yang lainnya. Setiap istrinya didatangi. Itu kalau waktu siang. Tapi bermalam itu gilirannya bermalam itu adalah di istrinya yang punya giliran. Meskipun Rasulullah diberi hak, khusus untuk Rasulullah diberi hak untuk menggilir siapapun yang dikehendaki. Tetapi Rasulullah tetap dengan keadilan beliau menggilir istrinya dengan adil, Masya Allah. Ini pelajaran yang juga kepada bapak-bapak yang menikah sembunyi-sembunyi. Ya, hati-hati. Ini harus berbuat adil. Karena apa? Kalau mau menikah lagi itu di antara keadilan seseorang akan terlihat ketika menikah 2 kali. Dia harus adil. Ya, terkadang menikah dengan yang kedua, kemudian apa? Istri yang pertama, wah sudah semalam istri yang pertama, 6 malam di istri yang kedua. Istrinya yang pertama akhirnya harus berbohong dan seterusnya. Ini suami yang tidak jantan. Artinya apa? Kalau jantan
nikah nggak apa-apa, nggak memberitahu istri, tapi setelahnya harus apa? Harus menyampaikan dan harus berbuat adil. Dalam menggilir istrinya, ini istri pertama, istri kedua, harinya, malamnya, ini juga harus adil. Jadi seperti itu. Kalaupun salah satu istrinya, misalkan istri yang kedua sudah merelakan, nggak apa-apa. Ini biasanya yang ngebet istri yang kedua, ya kan? Yang mau, maka Pak, ketika menikah dengan istri yang kedua mau untuk menggilir harinya, misalkan sudah saya nggak usah digilir sama. Ini cukup sepekan sekali misalkan, ya, ridholah istri yang kedua. Bisa jadi, tetapi harus betul-betul adil. Nah, Rasulullah SAW demikian. Adil itu dalam bermalam, bukan dalam menggilir. Dan yang rajih bahwa menggilir maksudnya menggauli istri ini tidak mesti harus adil dengan sama rata. Tapi yang harus adil itu adalah bermalamnya. Baik. Sampai di sini. Ya. Ya. Berdoa lagi. Ya. Kalau kita memang berniat untuk tidur lagi, maka doa dengan doa seperti yang pertama. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya. Baik. Masih ada? Ada riwayat dua-duanya. Tetapi riwayat yang disebutkan dalam Bukhari Muslim yang lebih sahih itu didahulukan amutu dulu. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini dari sisi maknanya itu lebih pas. Karena mati dulu baru hidup. Bismika Allahumma amutu kemudian ahya. Amutu itu maksudnya tidur, karena tidur itu adalah hakikatnya sama atau hampir sama dengan kematian. Bedanya tipis antara tidur dengan mati. Alam tidur dengan alam mati itu ada kesamaan. Alam tidur dengan alam apa? Mati, itu ada kesamaan. Alam barzakh, kalau orang itu pengen tahu alam barzakh, maka ada kemiripan dengan alam tidur. Karena Rasulullah SAW menyebutkan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walladzi yatawaffal anfusa hina mautiha, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang menggenggam jiwa, menggenggam ruh. Yatawaffal anfus hina mautiha, pada saat mati. Allah yang menggenggam apa? Ruh, artinya menguasai ruh. Kalau yang mencabut nyawa kan malaikat apa? Maut. Tapi kalau tidur bukan malaikat maut yang mencabutnya. Yang jelas Allah yang menggenggamnya. Allah yang menggenggam artinya menguasai, menggenggam dan menguasai. Bagaimana Allah menggenggam? Yang penting Allah yang maha kuasa. Bagaimana Allah menggenggam jiwa. Dan yang belum mati pada saat tidur sama-sama digenggam oleh Allah. Karena makna wafat itu maknanya adalah apa? Yakbid. Wafat itu artinya digenggam. Tidur itu juga wafat. Tidur itu juga apa? Wafat. Cuman kalau kita di Indonesia jangan menggunakan tidur dengan istilah wafat. Siflan wafat misalkan, ya. Maksudnya tidur, ini hati-hati jangan. Meskipun dalam bahasa Arab tawaffal anfusa hina mautiha, tawaffa, wafat. Allah mewafatkan jiwa ketika mati dan ketika belum mati dalam tidurnya. Jadi yang mewafatkan adalah Allah. Fulan diwafatkan oleh Allah dalam tidurnya. Kemudian fayumsikul ladzi qadal maut, kemudian Allah tetap menggenggam, menahan yang diputuskan mati. Wa yursilul ukhra, dan melepaskan yang lain, maksudnya yang tidur.
Jadi diwafatkan, kemudian ruhnya dilepaskan lagi. Nah, itulah yang menjadi hakikat tidur. Jadi tidur dekat dengan kematian. Baik. Ya. Ada. Ini. Cuman di sini tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Dzikir sebelum tidur itu hanya disebutkan di sini beberapa bacaan doanya. Tetapi dzikir sebelum tidur ini banyak. Di antaranya qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian tadi yang disebutkan diusap. Ini. Kemudian tidak diusap tapi dibaca 3 kali saja sebelum tidur. Ayat kursi dibaca sebelum tidur. Ini juga sebagian di antara dzikir naum, dzikir tidur. Dzikir sebelum apa? Sebelum tidur. Jadi Ibnu Qayyim di sini hanya menyebutkan sebagian saja di antara dzikir yang dilakukan sebelum tidur. Baik. Tidak disebutkan, yang penting pokoknya sebelum tidur membaca ayat kursi. Ini bisa ketika berbaring ini, atau sebelum berbaring, itu tidak masalah. Tapi yang jelas doa ketika membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya itu sudah berbaring. Nah ini, tetapi iya, jadi yang disebutkan ini hanyalah apa? Yang disebutkan di sini adalah yang Bismika Allahumma amutu wa ahya yang dibaca pada satu baring. Kalau yang qul huwallahu ahad dibaca kemudian ditiupkan ke seluruh badannya, maka ini tidak disebutkan riwayatnya. Hanya saja apa? Hanya saja setelah itu disebutkan baru berbaring. Itu menunjukkan sebelum berbaringnya. Jadi kalau mau hendak tidur, tidak awa ila firasyi. Hendak mau berangkat tidur baru membaca doa. Tapi kalau yang disebutkan setelah menaruh tangannya di pipi, kepalanya di pipi, kemudian Bismika Allahumma amutu wa ahya. Jadi seperti itu. Masih ada? Cukup nih. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.